Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aljuina Fitra, mahasiswa Bina Nusantara dengan NIM 2802683220. Di pagi ini saya akan ditemani oleh Kak Rahmat sebagai mahasiswa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang akan menemani saya di diskusi untuk terkait tugas Pancasila ini. Boleh diperkenalkan Kak namanya? Perkenalkan, nama aku Rahmat Mulkansa, biasa dipanggil Rahmat. Aku merupakan mahasiswa arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta dan saat ini aku sedang menempuh semester 5. Oke, semester 5 ya Kak Rahmat. Dari kesehariannya sebagai mahasiswa apa aja nih kegiatannya, kerja kah, freelance atau gimana? Kegiatanku biasanya kesibukanku rata-rata dari perkuliahan. Jadi aku setiap hari itu jam 7 pagi dan kadang itu tuh sampai jam 10 malam. Dikarenakan di arsitektur itu ada mata kuliah studio. Jadi ruang kelas studio itu bisa dipakai di luar jam. Terlebih lagi kami satu mata kuliah studio itu 8 SKS. Jadi dari aku pribadi lebih banyak menghabiskan kegiatan di kampus. Wah, kegiatannya super ya, pasti stamina-nya butuh yang kuat. Dari kegiatannya cukup padat ya, Kak Rahmat. Kemudian untuk hobi selain dari aktivitas sebanyak tadi, sempat nggak melakukan hobi-hobi kesenangannya, berkumpul dengan teman atau hobinya gitu deh? Untuk hobi, sebenarnya aku cukup melakukan kegiatan hobiku, namun aku tidak terlalu memprioritaskannya. Dan kadang kalau misalnya ada waktu luang, aku dibandingkan melakukan suatu kegiatan, melakukan hobi, aku lebih sering untuk mencerahkan badanku. Gimana? Aku lebih sering mengistirahatkan badanku. Jadi aku lebih memilih untuk tidur atau istirahat. Berarti hobinya tukang tidur ya ini ya? Oke, nggak apa-apa, termasuk hobi juga kok. Demi kesehatan badannya. Tapi kalau dari ini, kamu suka lari apa gimana untuk kebugaran tubuh? Untuk ke kampus ya? Dikarenakan posku cukup dekat dengan kampus, sekitar 5 menit. Terkadang kalau misalnya aku telat, aku akan pakai motor. Namun kalau aku bangun lebih awal dan juga membawa peralatan maket atau peralatan arsitektur yang sangat susah dibawa kalau menggunakan motor, aku biasanya jalan kaki. Jalan kaki? Oke. Bisa dijadikan sekaligus berjalan kaki sekalian olahraga ya, Kak Rahmat. Dari sebanyak itu sanggup itu seperti tentara gitu ya kan? Terus juga dalam seminggu kamu kan suka lumayan olahraga lari nih. Dalam waktu seminggu berapa kali sih kamu bisa melakukan olahraga lari? Kalau untuk olahraga lari sebenarnya dari aku sendiri dalam 1 minggu itu jarang. Kalau untuk lari mungkin lebih ke arah 2 minggu atau 3 minggu sekali. Karena terkadang untuk weekend pun dipakai juga untuk kuliah. Oke, tipe anak yang sangat rajin sekali ya.
Dan kalau misalnya kamu lari tadi nih Kak Rahmat, dari mana ke mana sih tujuan kamu perputarannya? Kalau lari biasanya kalau aku akan menuju Tugu Jogja. Jadi atau enggak Malioboro. Jadi aku sama temanku akan garis startnya di Malioboro. Biasanya dilakukan dibikin saat pagi. Dan memang aku bukan tipe yang olahraga lari di stadion gitu. Jadi emang sekaligus jalan-jalan menikmati kota gitu. Oke. Apa sih motivasi Anda terkait berjalan atas menggerakkan tubuh melalui jalan, maksudnya berlari gitu, motivasinya? Motivasi lari ya. Iya gitu. Motivasi saya dalam setiap melakukan olahraga terutama lari itu murni untuk kesehatan fisik, karena saya sadar di jurusan saya ini sangat tidak sehat. Jadi bahkan saya disuruh oleh dosen pembimbing saya untuk olahraga sekitar 1 kali seminggu. Jadinya itu yang membuat motivasi saya untuk berlari. Dan juga mungkin faktor selain dari faktor kesehatan yang menurun, juga faktor fisik. Itu saja motivasi dari saya. Oke. Terkait olahraga tiap minggunya, apa sih hambatan yang bisa dijadikan dari dari ininya, aktivitas lari tiap minggunya, atau menghalangi dari kegiatan lari tiap minggunya gitu? Kalau hambatan yang pertama sudah jelas sebagai rutinitas mahasiswa, itu adalah hambatan yang pertama. Sedangkan hambatan yang kedua, biasanya setelah kuliah bikin terkadang itu jadi sakit demam, jadinya agak susah untuk melakukan kegiatan olahraga seperti lari. Dan apabila saat berolahraga lari juga terdapat hambatannya itu berupa seperti jalan pedestrian yang kurang ramah terutama di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk hambatan tersebut saya memilihnya berlari di sekitar area Malioboro, karena area itu emang didesain untuk manusia. Oke. Sangat banyak sekali ya kegiatannya ya ternyata. Oke. Kalau dari biasanya nih Kak Rahmat, kakak melakukan pencatatan berapa langkah sehari itu melalui apa nih? Aplikasi kah? Atau smartwatch? Atau gimana tuh? Biasanya saya menggunakan smartwatch juga untuk menghitung langkah, namun saya jarang menggunakan smartwatch tersebut. Biasanya untuk saya cuma memakai itu saat olahraga saja. Berapa targetnya tuh dalam sehari? Kalau sehari sebenarnya saya kurang banget. Saya itu menargetkan 2.000 langkah. Itu paling kurangnya. 2.000 langkah ya dalam sehari? Ya, itu target yang paling kurang. Oke. Untuk berlari bukan itu kurang ya Kak Rahmat? 2.000 langkah. Kalau dalam berlari itu targetnya berapa ribu langkah? Biasanya kalau saya untuk target berlari, saya tidak menggunakan target langkah. Kalau berlari biasanya saya menggunakan target hitungan jam. Jadi misalnya saya harus berlari tanpa henti misalnya 30 menit. Oke, berarti kakak termasuk bertanggung jawab ya menjalani Pancasila kedua dalam kemanusiaan adil dan beradab. Juga kita di sini bertanggung jawab atas kepada kesehatan ke diri sendiri, bukan hanya bertanggung jawab ke orang lain, tetapi kita juga bertanggung jawab atas kesehatan kita. Dan juga aktivitas ini, apakah pernah terlibat
ingin menetapkan misalnya nih dalam sehari itu 7.000 langkah demi kesehatan saya gitu. Apakah gimana? Atau hanya mengalir aja? Biasanya lebih ke arah dipaksakan. Jadi kalau misalnya masih belum mencapai target, misalnya saat pulang kuliah masih belum mencapai target, saya akan pergi keluar kos jalan kaki, entah itu menuju ke kos teman atau ke Indomaret, dan itu memang harus jalan kaki karena untuk mencapai target tersebut. Oke, Kak. Dari keseruan wawancara kita ini dapat saya simpulkan bahwa kakaknya lumayan suka olahraga ini ya, olahraga jalan kaki, berlari. Tapi menurut saya itu kan sudah mencintai kepada diri sendiri, termasuk dari Pancasila kedua, menghargai diri sendiri dan menghargai kehidupan dengan semangat-semangat Pancasila atas menjalankan keseimbangan tubuh antara jasmani dan rohani. Oke, terima kasih Kak atas wawancara pagi ini. Wah, pasti kegiatannya habis ini banyak banget ya, Kak. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih atas wawancara hari ini dan kegiatan pun kakak hari ini. Semoga dilancarkan dan kakak happy terus deh. Oke, sekian untuk wawancara ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye. Makasih Kak. Oke, terima kasih.